Oke, kali ini kita akan membahas soal dan pembahasan materi SKB CPNS Fisioterapi tahun 2021, di mana kisi-kisi ini berdasarkan Menpan RB tahun 2021 dan FR tahun lalu yang saya dapatkan pada tahun 2018 hingga tahun 2020, di mana soal-soal di bawah ini terdiri dari tes-tes khusus fisioterapi. Oke, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Untuk soal yang pertama, gravity sign merupakan pemeriksaan untuk A. Mengetahui kelainan pada ligamen cruciatum anterior. B. Mengetahui kelainan pada ligamen cruciatum lateral. C. Mengetahui kelainan pada ligamen kolateral medial. D. Mengetahui kelainan pada ligamen kolateral lateral. E. Mengetahui kelainan pada ligamen cruciatum posterior. Jawabannya adalah mengetahui kelainan pada cruciatum posterior. Nah, ini merupakan gambaran dari tes gravity sign, merupakan pemeriksaan untuk kelainan pada cruciatum posterior, di mana pasien terlentang dan fisioterapis mengangkat kedua kaki penderita hingga knee joint-nya 90 derajat, fleksi ini, satu tangan menyangga pada tumit pasien dan tangan lainnya pada kedua lutut. Perhatikan tuberositas tibianya. Nah, normal bila keduanya sejajar, namun keduanya tidak sejajar, yaitu tibianya turun ke bagian posterior atau ke bawah. Ini merupakan tes dari gravity sign. Soal yang kedua, posisi pasien terlentang, knee joint fleksi sekitar 70 derajat, lakukan tarikan ke arah depan atau anterior pada os tibia. Perhatikan gerakan translasi yang terjadi adalah hypermobility, adalah terjadi pada ruptur pada bagian ligamen. A. Ligamen cruciatum anterior. B. Ligamen cruciatum posterior. C. Ligamen kolateral lateral. D. Ligamen kolateral medial. E. Ligamen kolateral anterior. Jawabannya adalah A. Ligamen cruciatum anterior. Nah, ini nama tesnya merupakan elastisi sorong shift ke arah anterior. Tujuannya untuk mengetahui ligamen cruciatum anterior mengalami kerusakan seperti ruptur, tear. Nah, posisi pasiennya adalah tidur terlentang, kemudian knee joint fleksi sekitar 70 derajat, kemudian lakukan tarikan ke arah depan atau ke arah anterior pada os tibia. Nah, kita perhatikan gerakan translasi yang terjadi. Nah, yang terjadi itu adalah hypermobility pada tulang tibianya. Oke, soal yang ketiga, posisi pasien terlentang, knee joint fleksi sekitar 70 derajat, lakukan tarikan ke arah belakang atau posterior pada os tibia. Perhatikan gerakan translasi yang terjadi adalah hypermobility. Adalah terjadi ruptur pada ligamen A. Ligamen cruciatum anterior. B. Ligamen kolateral anterior. C. Ligamen kolateral lateral. D. Ligamen kolateral medial. E. Ligamen cruciatum posterior. Jawabannya adalah E. Ligamen cruciatum posterior. Nah, nama tesnya merupakan laci sorong shift posterior. Tujuannya adalah untuk mengetahui kelainan ligamen cruciatum posterior seperti tear, ruptur ligamen. Nah, posisi pasiennya adalah terlentang, kemudian knee joint-nya difleksikan sekitar 70 derajat, kemudian lakukan tarikan ke arah belakang atau posterior pada os tibia. Nah, perhatikan gerakan translasinya yang terjadi adalah hypermobility pada tulang tibia ke arah bagian belakang atau posterior. Soal yang keempat, posisi pasien terlentang dengan knee joint fleksi sekitar 10-20 derajat, kedua tangan pemeriksa pada os tibia bagian posterior, lakukan tarikan ke depan. Perhatikan gerakan pada os tibia. Nah, ini merupakan tes dari A. Drawer test, B. Lachman test, C. Pivot test, D. valgus test, E. varus test. Jawabannya adalah B. Lachman test. Nah, ini merupakan gambaran dari tes Lachman. Tujuannya untuk mengetahui kelainan atau ruptur pada ligamen cruciatum anterior. Nah, posisi pasiennya terlentang dengan knee joint fleksi sekitar 10-20 derajat. Kedua tangan pemeriksa pada os tibia bagian posterior, lakukan tarikan ke depan dan perhatikan gerakan pada os tibianya. Akan terjadi hypermobility ke arah bagian posterior.
akan terjadi hypermobility ke arah anterior. Oke, soal yang kelima, posisi pasien terlentang dengan panggul lebih kurang 110 derajat fleksi, tungkai bawah maksimal fleksi, letakkan tangan tidak dominan pada tungkai atas sedekat mungkin dengan lutut, tangan dominan memegang kaki, ekstensikan tungkai bawah disertai dengan tekanan ke arah valgus dan eksorotasi. Positifnya, provokasi nyeri pada meniskus lateralis dan ada bunyi klik. Terjadi kerusakan pada A. Anterior meniskus, B. Lateral meniskus, C. Medial meniskus, D. Posterior meniskus, E. Ligamen ACL. Jawabannya adalah C. Medial meniskus. Nah, di sini merupakan namanya itu adalah tes McMurray, yaitu untuk mengecek pada medial meniskus tear yang gambar B ini. Posisi pasiennya terlentang, fleksi hip sekitar 110 derajat, kemudian tungkai bawah maksimalnya adalah fleksi, difleksikan, fleksi ini, letakkan tangan tidak dominan pada tungkai atas sedekat mungkin dengan lutut, kemudian tangan dominan yang memegang kaki, ekstensikan tungkai bawah disertai dengan tekan ke arah valgus dan eksorotasi, kemudian positif provokasi nyeri pada meniskus lateralis dan adanya bunyi klik. Nah, ini adalah positif nyeri pada medial meniskus tear atau ada terjadinya robekan pada meniskus bagian medial. Soal yang keenam, posisi pasien terlentang dengan panggul lebih kurang 110 derajat fleksi, tungkai bawah maksimal fleksi, letakkan tangan tidak dominan pada tungkai atas sedekat mungkin dengan lutut, kemudian tangan dominan memegang kaki, ekstensikan tungkai bawah dengan tekanan ke varus dan endorotasi. Positifnya, provokasi nyeri pada meniskus medialis dan ada bunyi klik pada lateral meniskus. Nah, ini merupakan terjadi cedera pada A. Anterior meniskus, B. Lateral meniskus, C. Medial meniskus, D. Posterior meniskus, E. Ligamen ACL. Jawabannya adalah lateral meniskus. Nah, di sini merupakan tes dari McMurray juga ya, yang gambarnya agak berbeda daripada soal yang sebelumnya, di mana posisi pasien terlentang dengan panggul lebih kurang 110 derajat fleksi, tungkai bawah itu full fleksi, letakkan tangan tidak dominan pada tungkai atas sedekat mungkin dengan lutut, tangan dominan memegang kaki, kemudian ekstensikan tungkai bawah dengan tekanan ke arah varus dan endorotasi. Nah, positifnya provokasi nyeri pada meniskus medialis dan adanya bunyi klik. Nah, ini positif apabila terjadi tear pada lateral meniskus yang disebut dengan tes McMurray. Oke, sekian dan terima kasih.